Yang paling menarik mungkin yang paling unik tuh kenang-kenangannya apa sih? Selama jadi Bawaslu kira-kira banyak bahagianya tuh banyak sengsaranya gitu. Ya kalau dari karena ini ya secara umum kita bahagia. Oke. Karena apa? Ini keinginan Pak. Heeh. Nah, disitulah saya merasa merasa ada kepuasan di diri sendiri itu pada saat kita bisa menjalankan tugas, bisa menjaga komitmen, bisa menjaga integritas, independensinya ada. Nah, meskipun itu apapun yang kita hasilkan itu tidak akan puas dari para pihak yang berkompetensi, itu kita sadari. Tapi maksimal kita dengan bekerja dengan sesuai regulasi, integritas kita jaga, netralitas kita jaga, apapun yang bisa hasilnya itu orang tidak puas, kita bisa menjawabnya dengan sesuai dengan aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi sore ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bang Iswahyudi Bowo SH. Beliau ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas. Assalamualaikum Bang, selamat sore. Selamat sore. Harus salam sehat nih kita Bang ya. Ini tenang teman-teman karena kita udah jaga jarak jadi makanya nggak pakai masker gitu. Bang Iswahyudi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya. Ini Abang udah berapa tahun nih Bang udah jadi Ketua Bawaslu Bang? Kalau untuk jadi Ketua Bawaslu secara permanen kita sejak Agustus 2018. Oh, jadi sejak masa baktinya 5 tahun Bang ya? 5 tahun sampai 2023. 23. Sebelumnya pernah menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas itu 2015, kemudian 2017. Agak beda Pak Panwaslu sama Bawaslu beda Bang ya? Beda. Waktu sebelumnya lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten itu ad hoc. Oh. Setelah 2018 itu kita dipermanenkan sama seperti lembaga KPU. Jadi masa jabatan itu 5 tahun sekali. Oke. Nah ini kan dengar-dengar kan Bang Iswahyudi kan dulu kan ini dunianya dunia pendidikan kan, pernah ngajar di Primagama dan seterusnya gitu. Itu kenapa Bang kok tertarik untuk masuk ke ranah politik meskipun di penyelenggara gitu? Dari dunia akademisi masuk ke penyelenggara politik gitu. Ya, sebelumnya background saya setelah lulus dari kuliah, meskipun saya backgroundnya hukum, sarjana hukum 1998, itu saya bergabung di Primagama. Itu bimbingan yang tahun-tahun 2010 ke bawah itu kan bergabung itu pertama di Jogja, kemudian di Banjarmasin, kemudian ditugaskanlah 2004 itu di Kapuas. menjadi kepala cabang. Waktu itu udah nikah juga Bang ya? Sudah nikah. Kemudian kenapa saya bisa menjadi penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu itu karena memang sejak lama saya tertarik ya di dunia Politik ini. politik kepemiluan demokrasi. Apalagi SH Bang ya? Ya, yang saya tertarik itu sebenarnya itu tidak mudah saya mendapatkan bisa menjadi penyelenggara pemilu. Jadi terhitunglah mulai 2004 saya pernah mencoba menjadi ikut seleksi waktu itu KPU, Bawaslu, baik tingkat kabupaten atau provinsi, tapi belum diberi kesempatan. Waktu 2004. 2004 Bang ya. Setiap ada kesempatan pengumuman seleksi saya ikut, tapi ya masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Nah, pada saat fit proper test itu belum rezekinya lah di baru 2015, nah saya diberikan kesempatan oleh provinsi Panwaslu Pokoknya Panwaslu provinsi untuk menjadi Panwaslu kabupaten pada Pilgub Kalteng 2015. Oh, jadi intinya pantang menyerah lah Bang ya? Iya, prinsip saya selama itu ada kesempatan kita coba, itulah kita ikuti. Soal hasil kan nanti itu. Nah, kalau masa kecil Bang Wahyudi sendiri itu di Jawa ya? Enggak, saya memang orang Jawa. Saya kelahiran dari Kalimantan Selatan. Oh, lahirnya di Kalsel. Karena bapak saya itu TNI, tugas di sana. Saya lahir di Nuang, namanya tuh di Tapin. Di Tapin. SD-nya di sana, kemudian SMP ke Palangkaraya, kemudian SMA di Banjar, sampai kuliah. Nah, kalau ketertarikan Bang Wahyudi sendiri ke politik kan tadi sudah ada kecenderungan sejak lama kan? Itu memang setelah kuliah saja atau memang dari kecil mungkin karena ngelihat Bapak TNI atau gimana jadi korsa ininya? Itu ya sejak SD lah kecil itu karena dulu pemilu waktu Orde Baru itu kan hanya 3 partai. Oh ya. Kadang tetangga itu di
jadi anggota KPPS itu Betul, kan betul, rasanya betul. mulai tertarik, kemudian SMA, misalnya saya terakhir kuliah tertarik, Mm-mm. kemudian yang membuat saya tertarik di dunia demokrasi kepemiluan itu kalau kita memang tidak terkait langsung terjun ke politik praktis, Betul. kita mengurusi orang-orang berpolitik. Nah disitulah saya melihat ada sisi yang bisa dilakukan itu independensinya. Nah selama kita bisa, itulah yang membuat saya berarti apapun yang tugas menjadi kita bisa mengambil keputusan independen. Untuk menjaga demokrasi sendiri berlangsung dengan itu yang baik, sisi Bang ya. menariknya, ada independensinya di situ. Oke, boleh dibilang kalau demokrasi itu, kalau sistem demokrasi partai politik misalnya kayak kalau main bola kan kayak jadi striker dan segala macam. Nah ini kalau Bawaslu KPU-nya wasitnya gitu ya, menjamin supaya pertandingan tetap menarik tapi juga adil gitu ya. Nah kalau Bang Wahyu sendiri ngelihat kan ini lagi rame juga RUU KPU ya, RUU Pemilu ya, RUU Pemilu yang ada wacana tentang PT Parliamentary Threshold-nya dinaikkan jadi 7%. Nah itu kalau Bang Iswadi sepakat nggak tuh tentang wacana kenaikan 7% ini dari yang sebelumnya 4%? Nah kalau yang tentang regulasi nanti yang dibuat, kami selaku penyelenggara, nah itu Pokoknya ikut lah ya. tidak bisa lah mengomentari secara. Oh gitu ya. Karena apa nanti kalau kita menyampaikan itu benar. sepakat itu nanti kita dikira memberatkan. Oke. Nanti kita di bawah itu dikira mempermudah partai-partai yang baru. Oke. Jadi kalau dari isi regulasi, karena kita kan sifatnya pelaksana, kita prajurit apapun yang diputuskan oleh negara, oleh pemerintah dan DPR, regulasi penyelenggara itu apapun itu dilaksanakan. Tapi sebagai pribadi deh kacamatanya, misalkan kalau 4% kan bakal banyak ini kan harapannya kan mungkin ya ada harapan bahwa dari politisi yang hari ini itu mungkin dengan 7% itu supaya partai politiknya tersaring, tidak terlalu banyak. Pengennya mungkin kayak dulu lah kan 3 atau 4 partai nggak terlalu banyak, jadi masyarakat juga lebih fokus mungkin kayak gitu. Kalau saya memandang secara umumnya, apapun yang diputuskan itu ya, apapun aturan itu dibuat kan tujuannya untuk menjaga kestabilan. Betul. Peraturan berkaitan dengan politik, Yeah. dengan sistem ketatanegaraan tadi berkaitan dengan semuanya tujuan. Tapi itu kembali juga ke personalnya yang duduk nanti. Kan kita sudah pengalaman, baru kita hanya dibatasi 3 partai. Memang kondusif dari segi kestabilan negara, demokrasi. Tapi dari sisi demokrasi kan ada yang mengatakan kemudian reformasi dibuka perannya, dulu sebebasnya bikin partai 99 ada 48 peserta pemilu kan, malah bikin ricuh ya. Sekarang dibatasi. Jadi semuanya itu kembali ke sistem nanti yang dibuat itu. Apakah itu nanti sebenarnya semuanya bagus, dibatasi berapapun itu selama itu bisa untuk berkompetensi, siapapun bisa meraih kesempatan simpati dari rakyat, kuncinya kompetisi tetap harus ada gitu ya, tapi bagaimana juga kemudian partai pun yang dibuat harus rasional. Partai politik juga bisa menjalankan perannya ke masyarakat, minimal edukasi politik dilaksanakan gitu ya. Nah kalau Bang Iswahyudi sendiri ngelihat selama jadi ketua Bawaslu yang paling menarik mungkin yang paling unik tuh kenang-kenangannya apa sih selama jadi Bawaslu? Kira-kira banyak bahagianya atau banyak sengsaranya gitu? Ya kalau karena ini ya secara umum kita bahagia. Karena ini keinginan Pak. Nah, disitulah saya merasa ada kepuasan di diri sendiri itu pada saat kita bisa menjalankan tugas, bisa menjaga komitmen, bisa menjaga integritas, independensinya ada. Nah, meskipun itu apapun yang kita hasilkan itu tidak akan puas dari para pihak yang berkompetensi, itu kita sadari. Tapi maksimal kita dengan bekerja dengan sesuai regulasi, integritas kita jaga, netralitas kita jaga, apapun yang bisa hasilnya itu orang tidak puas, kita bisa menjawabnya dengan sesuai dengan aturan. Kalaupun kira-kira ada kenangan yang paling pahit selama jadi Bawaslu apa? Tekanan ya? Pengawas pemilu beda dengan KPU ya. KPU itu penyelenggara teknis dia. Dia tidak bersentuhan dengan peserta secara langsung. Kalau Bawaslu itu bersentuhan dengan peserta pemilu, dengan masyarakat. Tugas kita itu mencegah, kemudian mengingatkan, kemudian menindak. Nah, biasanya kalau bagi orang yang aparat yang bertugas untuk menindak orang itu lebih cenderung tidak disenangi. Sehingga tekanan-tekanan muncul juga Bang ya? Muncul. Ya, baru saya memahami dari dulu kita teorinya memang mudah di pengawas pemilu itu ya. Tapi di lapangan tidak semudah, karena tidak seindah yang contohnya yang paling sederhana. Kalau menurut aturan
pasang spanduk tuh hal sepele ya. Di tempat ibadah tidak boleh, pada saat acara keanggotaan misalnya Maulid atau Natal, raya Natal, orang masang spanduk peserta pemilu pemilihan tuh nggak boleh. Nggak boleh. Mudah itu tidak boleh. Tapi gimana proses kita supaya orang tuh mau melepas? Nah itulah yang Banyak yang nakal juga Bang ya. Gimana kita bisa persuasi pendekatan, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang itu, akhirnya orang itu mau melepas. Itulah yang hal-hal seperti itu, proses itu. Jadi teorinya itu, kalau kita mengenai teori, itu spanduk nggak boleh di situ, kampanye nih nggak boleh di sini. Itu mudah, tapi gimana kita bisa menyampaikan pesan itu, orang mau mentaati aturan tapi tidak menimbulkan gejolak. Dan kadang-kadang banyak juga peserta pemilu yang masih nakal juga Bang ya. Iya. Enggak juga ya. Ada lah beberapa. Minimal kalau pas pileg itu kan lumayan banyak tuh ininya calegnya kan banyak tuh. Itu lebih ekstra kita bekerja keras karena pesertanya lebih ke personal nanti. Betul, Karena betul. sistem kita kan profesional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Jadi masing-masing itu saling lapor-melapor lah, kenapa spanduk saya dilepas, punya dia belum. Nah itu yang hal-hal yang padahal hal yang sepele, sanksinya cuma administrasi, tapi prosesnya itu kita perlu. Kalau dibandingin nih misalnya dari pengalaman nih kan Abang kan dari 2018 ya Bawaslu ya, dibanding pileg 2019 kemarin dengan 2020 kira-kira kalau dari skala tanggung jawab terhadap pengawasan pemilunya jauh lebih berat mana? Pileg dengan pilgub kemarin. Kalau dari segi beratnya, kalau dari sisi rumitnya itu lebih rumit dari pileg. Pileg Karena ya. banyak peserta yang kita awasi, kemudian kita melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Tapi dari segi tekanan, intervensi itu lebih tipis. Lebih tipis. Beda kalau pilkada apabila atau pilkada itu kalau pesertanya itu cuma beberapa orang, apalagi 2, nah itu luar biasa. Kita harus berhati-hati karena di belakang peserta pilkada ini kan di belakangnya massa yang banyak. Jadi kalau kita sewaktu-waktu mengambil suatu keputusan yang tidak tepat, itulah dampaknya bisa mempengaruhi kondisi daerah. Apalagi penyelenggaranya terindikasi tidak netral. Kepercayaan bisa di demo juga ya. Kepercayaan orang bisa turun ke jalan. Dari segi kerumitan berarti lebih rumit pileg, tapi dari sisi tekanan mungkin akan lebih banyak bebannya di pilkada Bang ya. Dan itu satu hal yang asik sendiri ya. Asik sendiri jadi karena kadang-kadang kita juga sampai terbawa kalau kita menjalani tugas sampai tidur pun ngigau kadang-kadang. Karena itu kita setelah tahu hantam tuh nggak mau saya kalau ngigau itu bukan istri saya. Tidur ngigau nggak mau saya, itu memang sudah sesuai ketentuan. Nah itu tanpa sadarilah terbawa. Namanya kita manusia ya, kita nggak ada yang bisa nggak sempurna lah kan. Tapi prinsipnya kalau saya bekerja itu saya fokus terhadap tugas yang diberikan. Jadi apalagi di penyelenggara pemilu itu kan kolektif kolegial. Di penyelenggara pemilu itu 5 orang itu haknya sama, kedudukannya sama, pengambilan keputusannya sama. Jadi kolektif kolegial. Tapi prinsip saya akan fokus bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan ke saya, sesuai divisi. Saya tidak melihat teman yang lain, supaya kita ikhlas dan semangat menjalankan. Sesuai tupoksinya lah Bang ya. Ini makin hangat aja nih. Kita boleh minum dulu Bang? Iya, silakan. Kalau Bang Iswadi mau minum silakan. Kan ini juga baru selesai ya pilgub Bang ya. Baru selesai juga pilgub dan kemarin alhamdulillah kita sudah menyaksikan sama-sama terakhir kan di MK gitu ya, yang pada akhirnya pilgub ini dimenangkan oleh pasangan Pak Sugianto Edi kan. Salah satunya kan juga Bawaslu kan yang memberikan yang pihak tergugat juga Bang ya. Pemberi keterangan ya, yang tergugat KPU dan pasangan ini. Nah, secara garis besar kalau Bang Wahyudi boleh komentari pilgub kemarin gimana tuh? Apakah memang sudah sesuai dengan yang diharapkan? Artinya teman-teman memang sudah bekerja keras dan netral dalam hal ini. Kalau kami dari sisi Bawaslu, pengawas pemilu, terutama di Kabupaten Kapuas, kami Bawaslu Kabupaten Kapuas ya sudah bekerja sesuai dengan regulasi dan bersikap profesional, netral dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Itu bisa teman-teman lihat itu di beberapa penanganan pelanggaran kami, itu ada
ada beberapa yang bisa ditindaklanjuti, ada juga yang tidak. Dua-duanya pun kita ada beberapa pelanggaran, kan protokol kesehatan, ada yang kampanye pas orang kawinan kampanye, itu pun kami juga memberikan surat peringatan. Jadi kalau kami dari sisi, bukan karena ini subjektif ya, kami merasa sudah sesuai dengan regulasi. Terutama secara kepribadi, saya selaku ketua Bawaslu itu sampai dengan hari ini tidak ada pun intervensi sampai yang dari beberapa, baik dari peserta tim kampanye itu tidak ada. Tapi kemarin dengar-dengar ini ya, pas Pilgub ini pindah sekre ya? Iya. Pindah sekre Bang ya. Itu memang karena sewanya selesai atau gimana Bang? Ya itu kami ya karena kita untuk sekretariat kantor itu kan difasilitasi oleh Pemda. Kebetulan pada saat itu yang kita tempat itu perusahaan kantor bekas perusahaan daerah Tanjung Tarum. Dan untuk 2021 ini perusahaan daerah itu mau diaktifkan lagi. Sehingga Bawaslu harus pindah ya. Otomatis dia kan perlu kantor. Iya. Kantornya nggak mungkin dong. Iya. Kantor kita sendiri ditempati orang lain kita nyewa. Iya. Mereka untuk aktif terkait dengan penyelenggaraan nih. Bukan karena ketidakpuasan enggak Bang ya? Tidak karena itu untuk food estate ini yang akan dihidupkan. Dia perusahaan daerah untuk ini sekalian untuk mengklarifikasi. Iya. Karena banyak di luar sana yang mengatakan juga ini Bawaslu kenapa pindah nih? Jangan-jangan ditekan nih gitu. Enggak Bang ya. Dan itu enggak benar loh ya. Itu enggak benar loh ya. Itu juga kita itu untuk membantu PAD Kabupaten Kapuas kalau perusahaan daerah diaktifkan kembali, mengadakan terkait dengan food estate, dia bidangnya akan fokus ke supaya program food estate ini juga dikawal dengan baik lah ya oleh Pemda dan apalagi terima kasih selama ini 3 tahun hampir 4 tahun kami difasilitasi oleh Pemda Bang ya. Memang ada beberapa kantor yang ditawarkan ke kita. Berarti ada juga yang ditawarkan. Jadi memang ada beberapa kantor, tapi memang kebetulan itu untuk kondisinya tidak. Akhirnya pindah ke Pemuda Bang ya sekarang ya. Yang sebelumnya di jalan apa itu Bang? Seroja. Jalan Seroja. Nah kalau Bang Iswadi sendiri melihat dari yang sekarang gitu ya, apalagi kan proses digital ini sangat luar biasa. Kemarin sidang-sidang Bawaslu, sidang MK, bahkan sekarang kan sudah begitu terbuka, kan bisa disaksikan oleh masyarakat secara umum gitu. Jadi akhirnya juga teman-teman dan masyarakat bisa melihat proses pemilih juga secara transparan Bang ya. Nah kalau Bang Iswadi melihat perbedaan ini dengan dulu misalnya di mana sidang-sidang itu kan hanya artinya tidak digital kan, tidak semua orang bisa mengikuti, terbatas. Kalau sekarang itu semua orang bisa mengikuti. Apa komentar Bang Wahyudi tentang itu? Ya, kami selaku penyelenggara ya di penyelenggara pemilu maupun pemilihan itu dengan zaman era sekarang yang sosmed, sosial media, IT itu sangat membantu transparansi kami. Jadi kalau sekarang banyak yang beredar isu ya manipulasi suaranya bisa hilang, itu sangat mustahil terjadi. Karena apa? Begitu pemungutan suara di TPS, setiap orang itu dengan sekian detik bisa memfoto hasilnya. Iya. Dan itu sekian detik. C1-nya itu ya. Nggak mungkin itu akan bisa berubah. Jadi beda kalau zaman dulu nggak ada. Zaman bahula. Itu dicoblosi sendiri kemungkinan bisa saja. Kalau sekarang nggak. Karena apa? Di setiap TPS, ya kita bicara kalau depan di ada kecurangan manipulasi suara. Di TPS itu ada saksi. Sekarang ada pengawas kepemilu. Kemudian ada pemantau, ada masyarakat yang tidak mudah sekarang yang bisa dikondisikan dalam hal tersebut. Jadi kita lah sama-sama kepada teman-teman masyarakat ya, sama-sama kita mengawasi, kita percaya apapun hasil yang dari perolehan suara itu memang real. Nah, Bawaslu sendiri selama itu bisa kita pantau di TPS dapat 100, kita kawal sampai kabupaten itu akan 100 karena kita ada bukti formulir C hasil. Iya. Dan itu tidak bisa, misalnya berbeda-beda banyak kita kemarin pengalaman pileg, kadang-kadang suara itu berubah-ubah, tapi kita patokannya itu. Kalau nggak puas sampai buka kotak suara, dihitung ulang, hasilnya pun tetap sama kan. Jadi transparansi sudah ada. Kemudian untuk sidang-sidang dan sebagainya kan tidak bisa yang
direkayasa, Betul. karena bisa live semua, Ya. masyarakat bisa yang dibacakan permohonannya itu begitu, jawaban Ya. dari KPU bagaimana, Sampai kemarin sidang MK juga live kan. pemberian keterangan Bawaslu itu bagaimana. Kami Iya. pun menyampaikan dokumen-dokumen bahwa kami sudah melakukan pengawasan. Nah, dan itu jadi satu anugerah tersendiri sebenarnya Iya, buat masyarakat iya. hari ini Bang ya, dengan Dengan adanya teknologi, digitalisasi ya. bagi kami pun akan memudahkan Hmm. transparansi itu. Nah, kalau Bawaslu sendiri ini Agus juga penasaran ya. Ini kan ada untuk Kapos kan ada kira-kira dari bulan Juni kan sudah mulai itu proses Pilkades. 155 Pilkades gitu ya di Kapuas. Kalau Bawaslu sampai nggak tuh ke desa atau itu bukan domainnya Bawaslu tuh pengawasannya, bukan ya? Bukan. Jadi Pilkades itu bukan domain dari penyelenggara baik KPU atau Bawaslu. Oh, jadi nggak sampai ke sana Mereka juga ya. domain pemerintah daerah. Jadi Kita itu tidak dilibatkan. lebih ke desanya sendiri secara mandiri gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bawaslu ini setelah pasca Pilgub ini paling persiapan Bang ya untuk 2024 atau gimana biasanya itu? Kita sambil setelah pilkada pemilu selesai, kita tidak ada tahapan itu oleh Bawaslu RI itu sudah diprogram perencanaan untuk pengembangan kapasitas SDM kita. Nah, jadi kita nanti akan rutin itu diundang untuk bintek, ya, peningkatan kapasitas, kemudian kita sosialisasi pengawasan partisipatif, kemudian pengkaderan pengawas pemilu. Kita punya namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, itu kita jadi kegiatan itu tetap ada. Kita juga sosialisasi nanti ke beberapa stakeholder Supaya SDM teman-teman yang di bawah gitu ya, Panwas ya sebutnya di kecamatan tuh atau apa sih? Panwas ya di kecamatan Panwasan sampai tingkat desa itu juga makin hari juga makin ngerti ya pelanggaran-pelanggaran apa saja yang kemudian harus dilakukan, ya Pak harus diawasi gitu ya. Sambil mengenalkan Bawaslu lah. Selama ini kan pemilu masyarakat hanya KPU. Ya. Bawaslu kadang-kadang apa itu Bawaslu kan. Ya. Jadi di situ. Seolah-olah perannya itu hanya peran ini hanya second line-nya dari KPU kan. Ya, itulah selama ini yang dipandang oleh baik itu kadang-kadang pemerintah sendiri ya, beberapa anggota legislatif itu memandang pengawas pemilu tugasnya kan mengawasi, padahal kita tidak ya. Kita mengawasi setiap tahapan dilaksanakan KPU. Jadi kita kerjanya pun beriringan. Oh, gitu ya. Ada pengawasan, kita juga pengawasan misalnya pengawasan coklit pendataan daftar pemilih. Kita juga ikut mendampingi. Nah, di situ. Jadi kita kerjanya bukan seperti pengawas yang kayak proyek cuma berdiri tidak. Tapi kita juga mengawasi sampai apakah itu benar-benar prosedurnya itu sudah dilaksanakan. Dan dia juga sejajar dengan KPU ya. Perannya juga sama-sama sejajar ya. Nah, kalau di Bawaslu Kapuas sendiri ada berapa tuh Bang anggotanya sekarang ini? Ada Bawaslu Kapuas, Kabupaten Kapuas kita ada 5. Ada 5 ya. Jadi untuk tingkat kabupaten kota sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, keanggotaan Bawaslu Kabupaten Kota itu antara 3 sampai 5. Oh. Itu terkait dengan jumlah Penduduk dan luas wilayah. Jadi untuk Kalteng ada 14 kabupaten kota, yang anggotanya 5 itu hanya Kabupaten Kapuas dan Kotim. Dengan Kotim di Yang lainnya duanya. 12 kabupaten kota lainnya itu 3 ya. Kalau untuk Kapuas karena konsentrasi penduduknya juga besar ya. Besar, kita kecamatannya Banyak ya, ada 17. Iya. Dan selama ini mengontrol dalam edukasi ke Panwascamnya sendiri ke bawah itu kira-kira ada kendala nggak selama ini? Karena kan banyak juga tuh Bang. Kadang-kadang untuk mempersiapkan mereka mengerti sekali dengan aturan-aturan pilkada maupun pileg itu. Ya, kita untuk pembinaan, koordinasi, konsolidasi ke internal, kita salah satunya dengan menyelenggarakan bintek-bintek. Dan kita membuat grup WA. Ya. Disitulah kita berkoordinasi. Tapi yang penting utamanya kita terjun langsung ke bawah. Ke bawah ya. Kita sering turun. Kalau ada kampanye, kami juga ikut mengawasi, tidak hanya memerintahkan ke Panwascam. Disitulah bentuk pembinaan kita. Nah ini kan ada yang menarik nih kan. Kemarin kan COVID. Iya. Nah kira-kira bedanya kalau tidak COVID dengan COVID ini lebih sulit mana sih sebenarnya dalam proses penyelenggaraannya? Lebih sulit di COVID ini. COVID ya. Nah, sebenarnya dengan adanya COVID itu gerak Terbatas akhirnya. itu terbatas, menyulitkan pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan. Contohnya kampanye, kalau kondisi normal kampanye itu inginnya kan yang hadir sebanyak-banyaknya. Betul.
karena itu berkait dengan suara yang akan didapat. Betul. Tapi dengan adanya COVID dibatasi 50. Iya. Dibatasi Itu kalau di indoor kemarin Bang ya, Iya. kalau nggak salah ya. Kalau di outdoor malah nggak boleh sama sekali. Malah nggak boleh ya? Sekarang tuh di indoor kemarin Bukannya kemarin dengar Agus 100 tuh? nggak, Boleh. 50. Tetap 50 ya? Nah itulah yang menyulitkan kita. Nanti orang sudah datang 50, kursinya 50, yang lain Berdiri. berdiri di pinggir, Bawaslu mau mengusir. Wah, saya nggak mengundang. Oh katanya. iya. Terus masyarakat tuh saya mau nonton. Nah, itulah dilematisnya di situ. Jadi lebih menyulitkan lah dengan kondisi. Belum lagi edukasinya ke teman-teman Panwascam juga akhirnya pakai digital Bang ya. Iya. Lebih Zoom kemarin lebih banyak ya. Zoom. Kemudian kemarin beberapa kegiatan Bintek, peningkatan kapasitas SDM kita juga melalui Zoom. Dan pada akhirnya kadang-kadang kan ada beberapa hal yang harus disimulasikan kan. Iya. Nah kalau lewat digital kesulitan nggak mensimulasikan itu ke teman-teman di bawah? Ya kesulitan karena tidak bisa praktek langsung. Kemudian waktu juga terbatas itu. Beda kita dengan tatap muka itu bisa seluasnya membahas sesuatu hal terkait regulasi, kenapa ini tidak boleh Pak, apa argumentannya. Kan kalau kita tatap muka enak kan. Iya. Pak, kenapa ini nggak boleh saya masang di sini, misalnya ada pertanyaan kan dia mau melepas spanduk orang. Iya. Kita kan harus bisa, sampean spanduknya saya lepas kan, sampai tanya kenapa Pak dilepas. Kan kami harus bisa menjawab. Betul Bang. Pak, karena begini, mana aturannya. Nah, biasanya kita ke tingkat bawah itu kita sudah siapkan, kalau ini nggak boleh, ini loh aturannya, kalau mereka tanya ini. Dan nah ini ada pertanyaan menarik juga kadang-kadang Bang ya. Bawaslu ini sebenarnya area pengawasannya itu apakah hanya kampanye yang sifatnya offline atau juga online, artinya lewat digital misalnya kayak Facebook dan seterusnya gitu. Karena kan juga kadang-kadang ya masyarakat digital ini apalagi dengan kayak contoh sederhana kayak Pilgub kemarin dah. Itu kan kampanyenya akhirnya lebih banyak dimaksimalkan lewat media digital kan, baik Facebook, Instagram, ada yang TikTok, bahkan ada yang YouTube dan seterusnya. Dan kadang-kadang mereka juga berantemnya di sana tuh Bang, bikin black campaign-nya, hoax dan segala macam juga banyak. Tidak sedikit lah yang Agus pikir konten-kontennya juga akhirnya bikin gerah kadang-kadang gitu kan. Nah ini Bawaslu kontrol juga nggak ke situ? Ya. Untuk kampanye yang langsung, yang tatap muka, yang offline itu kan kita lebih mudah mengawasinya karena jelas kita ada di tempat, jelas itu kita pencet. Parameter juga jelas juga gitu ya. Jelas ini yang boleh ini. Tapi kalau yang di medsos, medsos itu ya kesulitan Bawaslu. Kita tidak punya alat ya untuk cyber. Apa itu? Beda kayak patroli di dunia maya. Nah, kita terbatas, nah ini kendalanya, kita terbatas hanya sebatas orang yang kita kenal. Misalnya saya di Facebook, sampean berteman dengan saya, sampean kampanye hitam, saya bisa melihat. Tapi kalau sampean tidak berteman dengan saya, sampai kampanye hitam, kalau tidak ada orang melaporkan ke Bawaslu, saya tidak tahu. Betul. Itu kelemahannya di situ. Nah itu kadang-kadang masyarakat yang menganggap kita diam. Akhirnya terkesan diam Bang ya. Padahal karena itu kan karena pertemanan. Karena toolsnya belum ada tadi ya. Beda kayak Polri kan sudah ada kan? Ya betul. Patroli di dunia maya betul. Ada cybercrime-nya. Kita di situ. Jadi sebatas kita hanya orang-orang yang kenal, sama di grup WA, di grup WA itu kan hanya orang masuk grup WA. Dia cerita di luar itu Mas Agus itu dia jelek-jelekan paslon nomor 10 katanya. Kenapa Bawaslu diam? Loh, saya kan nggak masuk grup WA kalian. Kalian kalau mau itu lapor ke kami, sertakan bukti. Tapi kebanyakan itu orang hanya bercerita, tapi tidak mau menjadi pelapor. Kita tidak bisa menindak Bang ya. Menindak orang. Kalau tidak ada laporan. Tidak ada laporan, kita nggak punya bukti. Akhirnya terkesan responsif ya, ketimbang. Nanti kalau kita responsif tiba-tiba mencari dibalik lagi, Bawaslunya memihak. Kenapa punya nggak netral? Kenapa saya aja yang dicari-cari, yang lain tidak? Nah itu. Jadi kita kalau di dunia maya itu banyak kita karena laporan, karena di Facebook orang screenshot, lapor ke kami proses. Barulah kami bisa buka. Dan itu ada yang hal seperti itu Bang kemarin? Ada berapa? 7 laporan. 7 laporan itu dari Facebook. 7 kasus Bang ya? 7 kasus dari Facebook atau juga dari media online. Dari halaman media online ya? Itu dilaporkan. Kita proses, kita tindak lanjuti. Dan capek nggak Bang kira-kira? Jadi
menangani jadi ketua Bawaslu ini, apalagi dengan Pileg dan Pilgub yang kemarin. Lumayan kita 3 tahun berturut-turut 2017 Iya. baru sampai akhir 2020 kemarin kita Iya. istirahat. 2017 18 pilkada bupati. Ya. 2019 Oh iya benar ya. Pileg Pilpres. Betul, 2020 kita Pilgub kapan. Heeh. 3 tahun ini lumayan lah kita ekstra. Kebetulan saya ketua Mm-mm. mengampu divisi penanganan pelanggaran. Oh. Divisi yang cuci piring, Cuci di akhir-akhir. Ya, tiap hari memeriksa orang. Hmm. Ya, Dan ada itu laporan, dan itu sangat menguras emosi juga Bang ya, pikiran gitu. dengan sentra gakumdunya kami ada, jadi dengan polisi, jaksa kami. Ya seperti polisi juga menyidik orang lapor kita Proses. proses, kita klarifikasi. Nah, Sempat juga nggak di demo-demo? ada Ada ya? ada demo 2018 itu demonya ke KPU, tapi kan waktu pilkada bupati, Iya. tapi akhirnya merembet ke Bawaslu, minta keadilan Bawaslu. Kalau Pilgub ini tadi nggak ada ya? Pilgub kemarin ada, tapi kan tidak jadi demo yang membawa massa banyak, hanya perwakilan. Oh, itu Dan itu lumrah lah dalam Ya. dalam demokrasi, dijamin oleh undang-undang gitu ya. Bentuk dari Unjuk ketidak rasa ini ya. dan- Bentuk dari ketidakpuasan, Iya. pembuktian dan segala macam itu ada hal yang wajar gitu ya. Nah, kalau Bang Is melihat demokrasi Indonesia hari ini, itu kira-kira gimana sih tanggapannya tentang demokrasi Indonesia hari ini? Misalnya ya kan Bang Is kan sudah melalui berbagai fase kan, apalagi sudah generasi middle juga kan, pernah ngalamin Orde Baru gitu ya, sampai ke reformasi dan sekarang gitu. Nah, kalau ngeliat demokrasi Indonesia keseluruhan hari ini gimana kira-kira tanggapannya? Kalau saya secara umum ya, dari pengalaman mulai Orde Baru saya ngalami, itu sampai reformasi, kemudian sekarang ya, Indonesia itu dinamis lah. Dan Dinamis. sistem ketenggaraaannya itu selalu berubah. Jadi demokrasi juga kita termasuk negara muslim Terbesar. demokrasi Iya. terbesar. Itu kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain, sebenarnya Indonesia itu sudah cukup dewasa rakyatnya. Iya. Kita tidak sampai yang terjadi keguncangan yang luar biasa, meskipun ada peralihan kekuasaan. Iya. Ya. Kemudian kita pernah mengalami 7 presiden ya. Iya. Ya. Tapi namanya politik ya, politik itu kan ada kepentingan. Pasti yang tidak berkuasa akan sebagai Oposisi, lah istilahnya. gitu Tapi ya. sebenarnya di sistem ketenggaran kita kan tidak ada. Iya. Itu wajar saya bilang. Dibandingkan Amerika kemarin kan baru-baru aja, padahal udah negara demokrasi ratusan Iya, tahun gitu kan. Ratusan tahun. Itu pas peralihan Trump sama Joe Biden lumayan tuh kan, sangat ini tuh nggak Sebenarnya nyangka di juga. Negara kita nih demokrasinya sudah dijamin oleh undang-undang. Kita mengeluarkan pendapat bebas sekarang. Iya. Iya kan? Meski Dari sistem demokrasi pilihan, kita nggak ada yang takut memilih siapapun. iya, meskipun Memang ada beberapa yang insidentil kejadian, Iya. cuma tidak sampai separah yang bisa memecah belah gitu Tapi ya. prinsipnya kan semuanya untuk kemakmuran rakyat. Betul. Siapapun yang ingin berkuasa. Iya, Kuasa dan saja kita kembalilah ke situ. banyak yang bilang kayak gini juga Bang, bahwa perbedaan pendapat, lalu kemudian pecah belah kadang-kadang di masyarakat itu dikarenakan event politik atau juga peralihan-peralihan kekuasaan tadi. Nah, kalau Bang Is ngelihatnya itu benar nggak sih? Adalah itu mempengaruhi sedikit. Sedikit. Pada saat kompetensi berlangsung itu pastilah Iya. ada gap itu. Tapi setelah selesai rata-rata masyarakat kita, rakyat kita kembali aja. Rukun gitu ya. Rukun aja. Itu memang manusiawi aja, siapapun kan berkompetisi pasti kan ada perbedaan. Dan kadang-kadang kalau berkompetisi apinya sebenarnya bukan dari masyarakat ya, justru dari elit politiknya sendiri ya. Sebenarnya ada juga situ yang memanfaatkan situasi. Soalnya Agus pernah ngomong juga tuh kan, banyak juga kadang-kadang kan terlalu banyak kadang-kadang sosialisasi ke bawah Bang. Masyarakat jangan mau terbawa isu SARA dan segala macam gitu. Agus pernah kritik bilang, jangan salin masyarakat dong, saya bilang. Sebenarnya yang mantik SARA itu bukan masyarakat, tapi justru politisinya. Masyarakat hanya jadi objek kan sebenarnya kan. Ya kan dengan karena rasa ideologinya atau apa, masyarakat bergerak. Nah, ini kan kayak gini Bang, Sebagai tokoh itu kan kita harus berhati-hati lah. betul. Tokoh itu menjadi panutan. Apa yang diucapkan tokoh itu kan diikuti. Iya, oleh diguguh massa. ya dan ditiru kan. Di situ. Nanti kalau ke akhirat nanti bisa membawa orang banyak.
Jadi berat memang jadi tokoh itu. Iya, dan sebenarnya harusnya lebih ini ya, lebih wise Bang Iya. ya, lebih bijaksana dan segala macam gitu ya. Nah kan apa? Tadi saya lupa nih mau ngomong apa tadi gitu ya. Tapi intinya gini Bang, kan eh kalau bicara sara gitu ya. Nah kan kalau bicara demokrasi ini saya nggak ketemu deh format yang betul-betul bahwa kalau kita berkompetisi itu terhindar dari yang demikian gitu kan pasti ya yang namanya parameter politik itu kan kalau kita mau kompetisi apa aja itu kadang-kadang kan pasti pada akhirnya akan bicara soal suku, bicara agama dan seterusnya gitu. Nah sebenarnya kalau dari sisi Bawaslu sendiri ada nggak parameter bahwa ini nih yang boleh gitu, sejauh ini boleh, tapi ya kalau sudah ke sini nggak boleh, ada nggak panduan-panduan seperti itu gitu? Sebenarnya dalam kita tidak bisa ya, apa itu tidak bisa kita tinggalkan Iya, masalah suku agama itu. karena dalam itu realitas organisasi, ya, realitas politik kayak gitu ya. Karena itu berkaitan dengan apa keyakinan seseorang. Nah. Sebenarnya batasan-batasan itu sudah bisa jelas dilihat diatur ya. Kalau masalah sara, masalah bicara agama, itu kita lihat pertama itu di konteks tempatnya berbicara. Kalau bicara keyakinan, Anda bicara di tempat ibadah, Boleh ya? boleh selama itu tidak didengar oleh umat lain umum. Iya. Beda kalau Anda menyampaikan di stadion. Iya. Nah, tapi kalau Anda di Sudah tempat menghasut kan ibadah, berarti kan? itu berkaitan dengan kajian atau tentang kitab suci yang bersangkutan agama. Misalnya sholat Jumat, misal gitu ya. Atau Anda belajar di suatu majelis yang di ruang tertutup. Itu is atau okay Anda gitu ya? Di pura berkeyakinan. Kalau Anda orang Hindu, Anda memilih orang Hindu. Kalau di tempat ibadahnya sendiri bicara diadukan orang, ya itu dari sisi kan nggak masuk. Tapi kan kadang-kadang ada yang usil Bang. Nah, Ini kadang-kadang orangnya di sendiri, video gitu kan. Itu yang harus kita bisa bagi ya semuanya kita lah bisa memilah-milah itu. Jadi sebenarnya itu tetap sebenarnya itu is okay gitu ya, selagi di komunitasnya ya. Kajian berkaitan dengan keyakinan. Oh. Kalau kita dikumpul sendiri di dalam kerukunan warga apa Dan itu bicara kitab suci misalnya kan iya, nggak apa-apa kan, ya. Kalau di masjid Anda bicara akidah Islam, Itu nggak ada yang larang di kan? gereja Anda bicara begitu, Iya. nah itu kan tidak beda kalau kita bicara itu Di lapangan. tempat umum yang dihadiri oleh beragam orang. Iya. Atau misalnya Zoom meeting gitu ya. Tapi yang paling utama itu janganlah nanti arahnya ke politik kita. Untuk kompetisi politiknya gitu ya. Akhirnya. Kalau kita bicara umum, pilih pemimpin yang seagama dengan Anda. Kita di tempat saya tidak menyebut yang agama tertentu ya. Misalnya di tempat ibadah pilih seorang tokoh agamanya itu menyampaikan pilih yang orang seiman dengan kita, dengan Anda. Itu kalau bahasa anak milenial itu satu frekuensi gitu ya. Kalau Anda di tempat di acara kawinan begitu, ya itu bisa diadukan. Nah, ini problem gitu Bang ya. Problem karena menyinggung umat lain yang di situ ada. Jadi tergantung tempat, waktunya ya. Jadi lebih ke sana konteksnya dipahami oleh dibatasi oleh teman-teman penyelenggara terutama Bawaslu dalam hal ini gitu ya. Nah, kalau saran nih mungkin terakhir Bang Is kepada teman-teman milenial, kan sekarang lagi rame kan politik ini, keterlibatan milenial sangat tinggi Bang. Nah itu kalau Bang Is boleh kasih pesan nih buat teman-teman milenial, terutama mereka-mereka yang mungkin ini ada 155 pilkades gitu ya, terus ada nanti 2024 mungkin ada banyak juga wajah-wajah baru gitu ya. Apa harapan Bang Is nih terhadap politisi-politisi muda ini? Ya bagi teman-teman milenial kita nanti daerah ini, negara ini kan di tangan kalian semuanya. Jadi kapan memulai sesuatu yang akan baik, jejak demokrasi kita itu kalau nggak dimulai dari diri sendiri. Jadi pergunakanlah dengan bijak dalam hal kampanye ataupun apa dalam berpolitik itu dengan politik santun dan bermartabat. Artinya tinggalkan kesan politik yang tadi berkaitan dengan sara, politik hitam, nah, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang seperti money politik. Karena apa? Pelanggaran-pelanggaran di pemilu pilkada ataupun pilkades itu tidak akan hilang kalau selama masyarakat mau menerima. Nah, kalau masyarakat mau menerima money politik itu tetap tidak bisa, apapun itu aturannya bagusnya bagaimana tetap terjadi. Tapi selama masyarakat tidak mau menerima, yang memberi ada itu akan
terjadi politik yang bersih. Betul. Cuma itu kan harapan, Iya. tapi itu dimulai dari adik-adik ini semuanya. Dari kita-kita Iya, secara individu Bang ya. Secara individu. Itu money politik itu sulit diberantas karena ada dua pihak. Oh iya. Ada pemberi, ada yang menerima. Iya. Kalau satu pihak nggak ada, nah Mm-mm. itu bisa meminimalkan. Mm-mm. Gitu. Jadi Jadi dimulailah dari diri sendiri, keluarga, kalau punya adik, kakak, anak, kamu jangan. minimal kalau ke depan jadi caleg jadi apa ya jangan money politik gitu lah ya. Ya. Tapi kadang-kadang diminta juga Bang. Kalau nggak ada pilih katanya. Nah itu juga kadang-kadang kondisi itu juga dari masyarakatnya juga bisa terjadi, ya kan? Iya. Kita mau politik bersih, nggak ada duit, nggak ada yang dipilih. Ini serba salah ya akhirnya Masalah. ya. Tapi setidaknya kalau kita bisa punya angan-angan prinsip, kalau kita orang lain nggak bisa memulai, kita dulu memulai. Betul. Sudah takdir Allah kan, Iya. belum tahu kita pasti jadi. Oke, ini Bang. Biasanya kalau di Total Podcast ini sebelum kita mengakhiri kegiatan ada rapid test Bang, bukan rapid test COVID ya bukan. Rapid test pertanyaan cepat maksudnya. Nanti Bang Is sambil boleh minum dulu kalau mau minum Bang, silakan Bang. Ya, rapid testnya yang pertama Bang, pilih keluarga atau pilih karir? Keluarga. Keluarga Bang. Kenapa Bang? Karena dengan keluarga kita bisa meniti karir tinggi. Wih, Belum tentu kita karir tinggi bisa membangun keluarga. ya nggak mungkin misalnya kan kita nggak mungkin membangun yang besar kalau yang basic sendiri hancur Bang ya. Iya. Nah terus ke depan kalau misalnya mungkin gitu ya, mungkin kemudian ke depan ada peluang itu mau pilih eksekutif atau legislatif sih? Eksekutif. Wes. Lebih jelas ya. Penguasaan anggaran lebih jelas ya. Enggak bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Oh, Program pembangunan. pemberdayaannya lebih real gitu Pak Terlaksana. ya. Iya, betul. Betul juga nih. Bagus juga nih. Nah, yang terakhir, Bang. Yang terakhir nih mungkin lebih personality aja gitu ya, lebih ke abangnya sendiri gitu. Pilih bekerja atau berkarya. Berkarya. Wah, itu alasannya apa tuh Bang? Kalau berkarya kita lebih banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, kalau Bekerja hanya untuk personal. woi, ini kalau kata dalam Islam itu khairun nas amfahuhum linnas Bang ya. Jadi manusia yang lebih baik, jadi manusia terbaik bagi orang yang lebih banyak kan gitu ya. Oke teman-teman, makasih nih sudah menyimak Total Podcast dan Bang Is juga, Bang Is Wahyudi Wibowo SH. Terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas yang sudah membersami kita sore hari ini. Sehat selalu Bang. Nah, dan jangan lupa tetap 3M ya, pakai masker, menjaga jarak dan juga cuci tangan yang sering. Tadi kalau Bang Is tadi udah pakai masker beliau nih. Tadi pas kita podcast aja lepas gitu ya. Makasih Bang Is. Mudah-mudahan sehat dan sukses terus dengan karirnya di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.